Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik ya. Sudah siap beribadah hari ini? Oke, kalau sudah siap beribadah semuanya duduk yang baik. Kita mau mulai ibadah hari ini dengan berdoa ya adik-adik. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah online sama-sama Tuhan. Tuhan tolong sertai setiap kami Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan juga untuk membimbing setiap kami, untuk kami nanti boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap beribadah, kami siap memuji Engkau Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk, yang kita siap mengikuti ibadah, kita sama-sama katakan cus. 1, 2, 3. Cus. Adik-adik pasti suka kan nonton film jagoan yang ada di film-film. Sayangnya cerita itu nggak ada di dunia nyata. Tapi kita punya satu jagoan yang ada benar-benar nyata dalam hidup kita. Dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta, bahkan bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Siapa dia adik-adik? Yuk kita serukan namanya, Yesus! Hopilah hopipa, Yesus jagoanku. Hopilah hopipa, Yesus pujaanku. Hopilah hopipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari kubur, Dia mengalahkan maut. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hopilah hopipa, Yesus jagoanku. Hopilah hopipa, Yesus pujaanku. Hopilah hopipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari kubur, Dia mengalahkan maut. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hopilah hopipa, Yesus jagoanku. Hopilah hopipa, Yesus pujaanku. Hopilah hopipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Hopilah hopipa. Adik-adik masih semangat semua ya? Ayo kita mau sama-sama ikut Yesus. Kita gerak sama-sama ya. Pikiranku tertuju pada Yesusku, mataku memandang padanya, telingaku mendengarkan suaranya, dan mulutku memuji namanya. Hatiku terpaut pada Yesus.
kita dengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu. Kita sungguh-sungguh bilang kalau firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Haleluya, terima kasih Yesus, ku mau menyembah. Mari adik-adik kita sama-sama nyanyikan penyembahan kita buat Tuhan. Katakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Katakan Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau baca firman-Mu tiap hari Tuhan. Kami mau firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, jadi penuntun kami, jadi pembimbing kami setiap hari Tuhan. Kami mau hidup berdasarkan firman-Mu ya Bapa. Yesus.
adik-adik sekalian, hari ini kita akan merayakan Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta? Hari pencurahan Roh Kudus. Nah, sebelumnya mari kita doa dulu ya. Adik-adik semuanya ambil sikap berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik sekalian, minggu lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, di mana hari ini kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Masih ingat tidak cerita minggu lalu? Ya, bagaimana tentang Tuhan Yesus sebelum naik ke surga? Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya. Apa yang pesannya Tuhan Yesus waktu itu? Menjadi saksi, Kak. Iya. Tapi ada lagi pesannya Tuhan Yesus, katakan apa? Jangan apa jadi? Iya. Jangan meninggalkan kota Yerusalem. Waktu itu Tuhan Yesus berpesan kepada para murid untuk mereka tetap tinggal di Yerusalem sambil menantikan janji Bapa. Apa ya janjinya? Mau tahu adik-adik? Ya, hari ini akan menceritakan tentang firman Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, adik-adik waktu itu ketika Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Masih ingat adik-adik waktu itu siapa murid yang berkata, kalau aku belum melihat, aku tidak percaya? Siapa adik-adik? Iya, benar sekali, Thomas ya adik-adik. Nah, waktu itu Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Dan pada suatu kali, Yesus memberitahukan kepada para muridnya untuk menunggu di Yerusalem. Ya, Yerusalem adalah tempat Bait Allah. Yesus berjanji akan memberikan penolong untuk mereka. Untuk siapa? Untuk para murid-muridnya. Nah, firman Tuhan kita baca dulu adik-adik di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ya, buka Alkitabnya, Kisah Para Rasul. Itu di mana ya Kak Reni? Setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Rum, Korintus. Ya, jadi setelah Yohanes. Nah, kita buka ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid untuk mereka menunggu di Yerusalem sambil menantikan janji Bapa. Maka adik-adik, para murid mereka menunggu sambil berdoa. Dan setelah hari yang ke-10, maka mereka sementara itu adik-adik pada waktu itu jalan-jalan di kota Yerusalem sudah dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai negeri. Loh, ada apa Kak Reni? Kok banyak orang ya datang ke kota Yerusalem? Nah, orang-orang itu dari berbagai negeri adik-adik. Ada yang dari sebelah utara, dari selatan, orang-orang dari sebelah timur, dari barat, orang-orang dari seluruh
dunia, mereka datang ke Yerusalem. Mereka hendak merayakan hari Pentakosta, hari raya orang Israel, yang mana sudah disampaikan oleh Nabi Musa tentang hari-hari raya orang Israel. Nah, pada hari itu, sesuai dengan kalender bangsa Israel, hari itu hari Pentakosta. Dan orang-orang dari berbagai penjuru dunia, ya, dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, dari semua penjuru dunia, mereka datang ke kota Yerusalem. Ya, bangsa Israel dari seluruh penjuru dunia itu mereka datang ke kota Yerusalem. Mereka hendak merayakan hari Pentakosta. Nah, pada waktu itu para murid-murid Tuhan Yesus, mereka sedang berkumpul di Yerusalem. Mereka berkumpul di sebuah kamar loteng di Yerusalem. Tiba-tiba adik-adik suatu peristiwa terjadi. Nah, kita baca yuk di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ya. Pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, pada waktu itu murid-murid Yesus yang berada di kamar loteng, tiba-tiba sebuah peristiwa mengejutkan mereka, adik-adik. Mereka mendengar suatu suara angin yang menderu. Ya, angin menderu. Tiupan angin itu lebih kencang daripada suara angin topan. Nah, siapa adik-adik di sini yang pernah dengar suara angin yang kencang sekali? Misalnya pada waktu musim hujan. Siapa? Iya, saya. Iya, Kak Reni juga. Angin itu menderu. Ya, sampai kita lihat itu pohon-pohonnya sampai miring ke kiri, miring ke kanan. Ya, adik-adik, karena tiupan angin. Ya, saat ini Surabaya panas sekali ya adik-adik. Sampai orang tuh pada apa? Kipas-kipas. Karena apa? Katanya ingin mencari angin. Nah, pada waktu itu terjadi angin yang menderu. Bahkan angin itu lebih kencang daripada angin topan. Adik-adik pernah lihat nggak? Ada satu tontonan di televisi. Ketika ada angin topan, wah, apa yang terjadi adik-adik? Ya, ada pohon-pohon yang tumbang ya, karena angin itu sangat kencang sekali. Ya, ada rumah-rumah ya, kalau kita lihat angin tornado itu yang berputar ya adik-adik ya, terus apa bisa mengangkat rumah. Nah, pada waktu itu ada suara angin topan yang hebat, namun sama sekali tidak ada yang bergerak. Aneh ya adik-adik ya. Kemudian sesuatu lagi terjadi seperti lidah api ada di atas kepala mereka. Dan kemudian para murid-murid itu yang mereka setia berdoa menantikan janji Tuhan, mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan mereka pun mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Ya adik-adik, mereka ya orang Israel tapi bisa bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa yang lain. Ya, bangsa-bangsa yang dari Afrika ada yang bicara bahasa Afrika. Misalnya adik-adik kita orang Indonesia, kita misalnya nggak belajar bahasa Jepang, kita bisa berbicara bahasa Jepang karena kuasa Allah melingkupi murid-murid mereka. Kemudian bergegas keluar dengan penuh semangat, mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus ya kepada orang banyak dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang itu, yang merupakan bahasa orang-orang yang tadi dari penjuru-penjuru dunia itu adik-adik. Ya,
murid-murid Yesus berbicara dengan bahasa yang asing, bahasa yang belum pernah mereka pelajari adik-adik. Semua itu terjadi oleh karena kuasa Allah. Iya, benar sekali, terjadi karena kuasa Roh Kudus. Dan orang-orang itu menjadi mengerti, orang-orang itu mulai mengetahui bagaimana kisah tentang Tuhan Yesus karena diceritakan dengan bahasa mereka, adik-adik. Ada seorang pria dari Spanyol mengatakan, hebat sekali. Ada seorang perempuan yang dari Afrika yang berkata, ceritakan lagi kepadaku. Ya, ada bapak-bapak dari Asia, ayo ceritakan lagi siapakah tentang Yesus itu. Namun adik-adik, ada orang-orang yang menganggap para murid ini mereka sedang mabuk. Saat itulah salah satu murid Tuhan Yesus, namanya siapa adik-adik? Dari 12 murid Tuhan Yesus namanya Bapak Petrus. Bapak Petrus itu dia bangkit berdiri, dia berkata bahwa dia selama Yesus berkeliling bersama Yesus melayani selama 3,5 tahun itu. Dan Bapak Petrus ini sejak mulanya adalah seorang pelayan. Dia tidak pernah berkhotbah dalam hidupnya, tapi pada hari itu ketika Bapak Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia mempunyai keberanian. Dia berkhotbah, dia mengatakan kepada, dengarkanlah hai orang-orang, ya, dengarkanlah. Kami ini bukan mabuk oleh anggur. Kami ini nggak lagi mabuk, tapi kami ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Bapak Petrus ini mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu seorang nabi berkata bahwa hal ini akan terjadi. Ya, adik-adik, di kitab Yoel sudah dinubuatkan pada hari-hari terakhir, teruna-teruna, ya kan, orang-orang tua mereka akan dipenuhi oleh pencurahan kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Petrus ini mengatakan bahwa Allah akan mengutus Roh Kudus untuk menolong, bukan saja kepada orang-orang khusus seperti para nabi, ya, contohnya Nabi Samuel atau Raja Daud, tetapi semua orang pada hari ini, pada zaman ini, ya, zaman perjanjian baru ini, kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Kira-kira kami bisa enggak juga terima Roh Kudus? Bisa adik-adik, ya, karena Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita yang percaya, kita yang bertobat kepada Tuhan Yesus, kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, adik-adik. Nah, itulah yang terjadi pada kita hari ini, adik-adik. Kita adalah saksi bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dan telah meninggikan Yesus. Yesus telah mencurahkan Roh Kudus seperti yang telah dijanjikannya. Dan sekarang ini terjadi. Adik-adik, kita harus yakin, ya, bahwa Tuhan Yesus, ya, telah mencurahkan kuasa Roh Kudus bagi setiap kita. Bukan saja hanya nabi, bukan hanya saja raja, tetapi kepada semua orang yang percaya. Nah, Bapak Petrus kemudian mengatakan bahwa kalian harus yakin bahwasanya Tuhan telah menetapkan Yesus yang kalian salibkan itu sesungguhnya adalah Tuhan dan Kristus. Kemudian adik-adik, orang-orang itu mendengar apa yang dikhotbahkan oleh Bapak Petrus. Kemudian mereka, ya, adik-adik, mereka ini menyesal atas perbuatan mereka. Kemudian mereka bertanya kepada Bapak Petrus dan murid-murid yang lain, adik-adik, kepada Yohanes, ya, kepada Yakobus, kepada Matius, ya,
Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Maka Bapak Petrus berkata, bertobatlah dan serahkanlah dirimu untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya dosamu diampuni dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lalu adik-adik, orang-orang banyak itu mereka pun memberikan diri mereka dibaptis. Dan adik-adik, pada hari itu ada berapa orang yang dibaptis adik-adik? 100, wah kurang. 500, kurang adik-adik. 1000, oh masih kurang. Ada 3000 orang dalam satu hari waktu itu langsung dibaptis ya. Wah, baptisan langsung penuh ya, antri 3000 orang dibaptis ya. Mereka kemudian dibaptis dan mereka penuh oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa menerima kuasa Roh Kudus? Dengan kita apa? Bertobat, kita percaya. Nah, bagi adik-adik yang sudah berada usianya di atas 12 tahun, adik-adik memberikan diri untuk dibaptis ya. Kalau yang masih belum 12 tahun Kak, ya belum boleh adik-adik. Tapi kita menerima kuasa Roh Kudus ya dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian adik-adik, orang-orang dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, semua orang dari seluruh dunia, mereka yang sudah percaya, yang sudah dibaptis itu, mereka berkumpul adik-adik. Mereka berkumpul, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka berdoa, mereka saling berbagi, ya, mereka bersekutu dan hati mereka penuh dengan sukacita. Adik-adik masih ingat tidak? Salah satu buah Roh Kudus apa? Iya, sukacita. Kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita ada sukacita. Oleh karena itu hari ini kita minta sama Tuhan Yesus untuk kita dipenuhi kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam mana adik-adik? Hati kita. Sekarang pegang hatinya. Iya. Roh Kudus ada di dalam hatiku. Katakan sama-sama, Roh Kudus ada dalam hatiku. Nah, kita mau doa ya adik-adik. Sebelumnya kita akan baca ayat hafalan kita ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca ya sama-sama ya adik-adik. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekarang diletakkan Alkitabnya, kita coba hafal ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berjanji memberikan Roh Kudus bagi setiap kami. Dan Roh Kudus tidak hanya diberikan kepada raja atau nabi, tapi diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami mohon Tuhan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di hari Pentakosta ini Tuhan, dan seterusnya Tuhan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuntun kami Tuhan Yesus di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami boleh berbuah-buah Roh Kudus dalam hidup kami, dan hati kami selalu dipenuhi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ripka. Hari ini kita akan buat aktivitas ya. Aktivitasnya kita membuat topi api. Yuk kita langsung buat aktivitasnya. Nah, sebelum kita buat, kita mau lihat dulu ya alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama adalah kertas lipat, kertas HVS juga boleh, kayak gini. Warnanya terserah, ada warna putih juga boleh, yang adik-adik punya aja ya. Nah, terus ada penggaris, ada bolpen, ada lem, terus ada gunting. Yuk kita langsung buat. Pertama, kalian boleh ambil HVS-nya dulu. Nah ini kakak udah potong, ini sekitar ukurannya 6-7 cm. Setelah itu adik boleh potong 2 pieces. Kita ambil lem, di ujungnya boleh dilem. Nah, kalau sudah direkatkan seperti ini, adik boleh ukur kepalanya adik dulu, terus dilem lagi. Kalau sudah bentuk lingkaran seperti ini, adik-adik boleh ambil kertas lipat. Kertas lipatnya kita mau buat api. Di sini kakak ambil 3 warna, ada warna merah, oranye, sama kuning. Kalau misalnya cuma punya 2 juga boleh, gak apa-apa. Merah sama orange gitu, atau merah sama kuning juga boleh, terserah. Kalau sudah bikin api-apinya, kita rekatkan pakai lem. Nah ini apinya sudah jadi adik-adik. Nah kalau misalnya sudah jadi kayak gini, sudah sama semua, sudah sama direkatkan semua, boleh kita tempel di lingkarannya. Sudah jadi topi apinya, sudah selesai. Nah, tadi kita sudah buat kan aktivitasnya. Nah, jangan lupa adik-adik ukuran lingkarnya disesuaikan dengan kepalanya adik-adik di rumah masing-masing ya. Nah, jangan lupa juga buat foto, habis itu upload di Instagramnya kita di @BethanyKidsMinistries. Dan sampai jumpa minggu depan. God bless you. Halo adik-adik, sudah selesai ibadahnya hari ini ya. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita tutup dengan doa ya. Semuanya duduk yang baik, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyertai kami sepanjang ibadah online tadi Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah membimbing kami Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan tolong untuk selalu menyertai setiap kami dan membimbing kami di setiap langkah kaki kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh selalu menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tetap menjagai studi kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, papa mama kami, dan biarlah sukacitamu, damai sejahteramu boleh melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan berkat-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.